Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara kewajiban terbesar seorang Muslim adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar pengakuan di lisan. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dengan mengikuti beliau. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Perhatikanlah jemaah sekalian. Allah tidak menjadikan ukuran cinta hanya sekadar perasaan dan pengakuan. Tetapi Allah menjadikan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah ini kita akan membahas kemungkaran-kemungkaran yang terdapat pada sebagian acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tekankan, pembahasan ini bukan untuk mencela pribadi kaum muslimin. Kita tidak boleh menuduh setiap orang yang menghadiri maulid melakukan kesyirikan. Kita juga tidak boleh menggeneralisasi bahwa seluruh acara maulid memiliki bentuk yang sama. Akan tetapi setiap kemungkaran wajib dijelaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, agar kaum muslimin dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama, tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Allah Ta'ala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anintum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaan yang kalian alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, dan terhadap orang-orang mukmin beliau sangat penyantun lagi penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Para sahabat juga merupakan manusia yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan perayaan hari kelahirannya? Apakah Abu Bakar As-Siddiq pernah mengadakannya? Apakah Umar bin Khattab pernah mengadakannya? Apakah Utsman bin Affan pernah mengadakannya? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah mengadakannya? Tidak ada riwayat sahih bahwa mereka menjadikan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari perayaan keagamaan. Padahal mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung sunnah beliau, dan merupakan generasi yang paling memahami agama.
Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Maka jangan sampai kita menganggap cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilakukan oleh para sahabat lebih baik daripada cara mereka mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemungkaran yang kedua adalah gulu terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara kemungkaran yang wajib diwaspadai adalah gulu, yaitu berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuturuni kama turatin nasara bana Maryama, innama ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan terhadap Ibnu Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, Rasul Allah, penutup para nabi. Tetapi beliau tetap hamba Allah, maka tidak boleh memberikan kepada beliau sifat-sifat yang merupakan kekhususan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum, yuha ilayya annamal ilahukum ilahu wahid." Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Lalu kemungkaran yang ketiga adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran yang jauh lebih berat adalah apabila dalam suatu acara mendapat doa atau permintaan pertolongan kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian." Quran Surat Ghafir ayat 60. Allah juga berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Doa adalah ibadah. Karena itu doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kita boleh mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau dan meyakini beliau sebagai Rasul Allah. Namun ibadah hanya untuk Allah. Keempat, kemungkaran lain yang terdapat pada sebagian acara. Jemaah rahimakumullah, selain perkara-perkara tersebut, pada sebagian acara yang mengatasnamakan maulid terkadang ditemukan kemungkaran yang lain, seperti ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tabarruj atau wanita membuka aurat, musik dan perkara yang diharamkan, pemborosan atau keyakinan dan ucapan yang bertentangan dengan tauhid dan sunnah. Maka setiap muslim wajib menimbang suatu amalan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul haji hadiyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, jangan takut menyampaikan kebenaran apabila telah jelas dalilnya, tetapi sampaikan dengan ilmu, hikmah, keadilan, dan adab. Kita tidak diperintahkan untuk membenci kaum muslimin, kita diperintahkan untuk mengajak mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Maka mari kita cintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang beliau ajarkan. Mari kita perbanyak salawat, mari kita pelajari sirah beliau, mari kita hidupkan sunnah beliau, dan mari kita jauhi segala perkara yang tidak beliau ajarkan dalam agama. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa raqibuhu fi syarri wal alaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari iman. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in."
Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tetapi cinta yang benar bukanlah dengan membuat-buat ibadah baru. Cinta yang benar adalah ittiba. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fangtahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Maka marilah kita kembali kepada sunnah. Janganlah kita takut menyampaikan sunnah. Dan jangan pula kita takut mengingatkan umat dari bid'ah dan kemungkaran selama kita menyampaikannya dengan ilmu, dalil, dan adab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allahumma hdina wahdi qaumanna wa sabatna ala tauhidi was sunnah. Allahumma aslih qulubana wa a'malana. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirk wal musyrikin wansuri sunnata wa ahlaha. Allahumma rzuqna taba'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bihi fil aqidati wal ibadati wal akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.